Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan 1, Kaprodi dan Sekprodi yang saya hormati. Saya ingin menjelaskan kembali tentang penggunaan aplikasi kartu hasil studi. Ini sudah pernah juga saya buat videonya, namun sekarang ini saya ingin ulangi kembali karena ini tidak sekedar menampilkan KHS ya. Tidak sekedar menampilkan KHS seperti ini atau transkrip, tapi juga ada tambahan, misalnya rekap capaian program studi. Rekap capaian program studi beserta grafiknya, kemudian laporan. Ini yang terakhir, yang terpenting laporan. Karena mulai tahun 2023, 24, tahun akademik 23, 24 ya, kita akan membuat laporan capaian akademik dalam satu tahun, setiap tahun, kira begitu. Ini contoh saja, ini untuk program studi pendidikan matematika. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena pada tahun 2027 Unidayan akan diakreditasi dengan sistem otomasi. Otomasi itu tidak berarti otomatis, tapi ada beberapa hal, syarat yang harus dipenuhi. Ada 15 yang dirilis oleh kementerian, namun dalam perkembangan selanjutnya 5 diantaranya tidak dinilai. Jadi ada 10, dan dari 10 itu ada yang terkait dengan akademik. Karena itu laporan itu menjadi sangat penting untuk kita memetakan kondisi capaian akademik mahasiswa maupun lulusan Unidayan, yang tentu saja berangkat dari laporan capaian akademik program studi lingkup Unidayan. Karena itu setiap program studi akan membuat laporan. Nah, membuat laporan itu tentu saya tidak terlalu mudah juga, karena berangkat dari data-data yang harus dianalisis. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu sekalian itu membaca nilai nilai yang sudah diinput di feeder atau melalui DPNA yang sudah saya buatkan videonya kemarin. Jadi kalau dari DPNA dipindahkan ke sini, maka dia akan terbaca nanti di sini dalam bentuk KHS, transkrip nilai, capaian mahasiswa, rekap capaian prodi, analisis pemenuhan capaian pembelajaran, hingga menunjukkan lulusan di setiap periodenya. Oleh karena itu, KHS ini wajib juga digunakan untuk setiap program studi, terutama kaitannya dengan membuat laporan, ya, membuat laporan. Baik, saya perlihatkan kembali laporan. Kira-kira modelnya, covernya seperti ini. Nanti ada 2 di antara 10 variabel yang dianalisis. Saya tampilkan hasilnya di sini, yaitu jumlah maba, mahasiswa baru di setiap tahun, terutama 5 tahun terakhir, dan yang kedua adalah jumlah lulusan 5 tahun terakhir. Yang ingin ditampilkan adalah apakah ada peningkatan atau penurunan. Peningkatan tentu tidak perlu lagi dikomentari, tapi yang masalah adalah kalau terjadi penurunan, apakah kemudian penurunannya tidak lebih dari 20%. Karena kalau lebih dari 20% itu mengindikasikan bahwa program studi itu tidak sehat, baik dari jumlah mabanya maupun dari jumlah lulusannya. Laporan ini nanti ditandatangani oleh Kaprodi dan diketahui oleh dekan. Oleh karena itu Pak Kaprodi, Ibu Kaprodi penting untuk memperhatikan video ini supaya nanti bisa membuat laporannya di setiap akhir tahun. Jadi laporkan di akhir tahun, meskipun masa penilaiannya adalah aktivitas yang berlangsung sampai dengan Agustus ya. Iya, Agustus, tahun akademik kan berakhir Agustus. Tapi ada beberapa yang memang setelah Agustus, misalnya tentang lulusan di tahun 2024 misalnya, itu dihitung sampai dengan wisuda terakhir di setiap tahunnya, periode 2 kira-kira begitu.
Ini kemudian yang perlu saya jelaskan ke kita semua adalah bahwa laporan ini sesuai dengan surat edaran rektor ada 10 hal yang perlu dideskripsikan terkait dengan capaian akademik mahasiswa. Termasuk sebetulnya adalah jumlah mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, variabel pertama nanti yang akan kita analisis adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar 2017 hingga 2023, atau kalau 5 tahun terakhir adalah 2019 sampai 2023. Tentu bukan cuma angka-angka ini saja, tetapi yang terpenting adalah apakah kalau terjadi penurunan tidak lebih dari 20%. Itu yang penting. Karena kalau lebih dari 20%, maka tadi yang saya bilang program studi itu tidak sehat. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah maba, mahasiswa baru setiap tahunnya. Nah, ini tidak boleh lebih dari 20% penurunannya dalam 5 tahun terakhir. Itu yang ada di dalam rubrik BAN PT terkait dengan jumlah maba. Nah, kalau kita lihat, ini contoh tadi program studi pendidikan matematika ya. Dari tahun 2017 sampai 2019 sampai 2023 itu ada 151 mahasiswa. Kira-kira kalau kita lihat datanya seperti ini. Dan kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Kelihatannya dia pernah menanjak gitu ya, dari 2019 naik menjadi 2020. Naik ke di tahun 2020 itu naik dari 25 menjadi 49. Tapi lalu kemudian menurun lagi. Nah, kalau kita memperhatikan tabel ini Bapak Ibu sekalian, saya analisis dengan menggunakan pendekatan statistik ya. Statistik inferensial juga ada di dalamnya, bukan cuma deskriptif. Jadi misalnya begini, berdasarkan data dalam tabel 1 di atas, maka tingkat penurunan masuk program studi pendidikan matematika dalam 5 tahun terakhir itu sebesar minus 8,36%. Nah, ini semakin minus angkanya di sini, maka semakin baik. Karena dalam rumusnya itu memang diberikan tanda minus di depannya, maksudnya itu adalah kebalikan dari itu. Oleh karena itu kalau ini nanti menjadi lebih dari 20%, maka berarti yang tadi yang juga saya bilang program studi itu tidak sehat dalam hal penurunan jumlah mahasiswa. Nah, kalau kita lihat ini matematika masih dianggap sehat. Nah, secara inferensial ini kalau kita lihat gambar satu ini ya, terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru, namun tidak signifikan. Artinya apa? Kita berharap bahwa tahun 2024 sebetulnya sudah ada mahasiswanya ya. Cuma kan di sini belum di dalam laporan 2324 terkait dengan jumlah mahasiswa enggak. Untuk laporan 2324 ya. Untuk laporan 2324 itu 2024 tidak masuk. Nah, itu nanti di tahun berikutnya. Kita berharap di 2023-2025 akan tidak seperti ini, karena ini tidak signifikan, artinya tidak fluktuatif. Kita berharap fluktuatif, tapi ke arah yang lebih baik, lebih banyak, kira-kira begitu jumlah mahasiswanya. Oke, yang kedua, indeks prestasi kumulatif dan baik mahasiswa maupun lulusan. Nah, tentu kalau lulusan kan indeks prestasi kumulatifnya saja, tapi kalau mahasiswa selain IPK-nya juga RIPS-nya. RIPS rata-rata indeks prestasi semester. Ini perlu untuk kita gambarkan, meskipun dalam beberapa kajian atau pernyataan pakar bahwa IPK tidak menentukan karir ataupun masa depan seseorang. Tapi saya kira kita perlu fair juga bahwa mengapa kita memproses mahasiswa dalam satu proses pendidikan, karena kita ingin mereka memiliki pengetahuan dan gitu ya, indikator bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan itu ya saat ini adalah indeks prestasi mahasiswa. Karena itu indeks prestasi mahasiswa perlu dipetakan. Nah, di dalam SPMI Unidayan itu ditetapkan minimal 2,5 IPK yang baik itu, minimal 3,25. Jadi kalau misalnya di atas ini tentu dianggap sudah baik. Lalu kalau kita lihat pendidikan matematika, mereka yang masuk 2017 itu IPK-nya 3,38. Saya langsung saja karena saya kira bisa dibaca, dilihat. Yang masuk di 2023 yang baru saja menyelesaikan semester 1 dan 2-nya
di tahun 2023-2024 itu IPK-nya 3,70. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau IPK itu 3,70, lalu ternyata IP semester ini yang yang dihitung pada semester genap 2023-2024. Ini kalau saya perlihatkan, ini yang kita ambil genap ya. Ya, ini semester genap. Jadi yang dibaca itu semester genap yang sana. Karena laporan tahunan itu tentu dibuka pada saat genapnya, setelah genap selesai. Saya kembali ke laporan tadi. Ini 3,6 saja. Itu artinya IP semester yang semester satunya itu untuk angkatan 2023 itu sepertinya lebih tinggi dari yang sekarang ini. Karena rata-ratanya menurun dari lebih rendah daripada IPK yang 3,70 saja. Ini perlu dilihat Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini bisa menggambarkan kualitas pembelajaran kita. Nah, kalau ini untuk mahasiswa yang masuk dari 2017 sampai 2003. Yang di bawah ini adalah yang lulus di 2020 sampai dengan yang lulus 2024. Ada 26 lulusan di 2020 dan IPK-nya 3,44. Lewati saja yang lain. Ada 34 lulusan di tahun 2024 dengan IPK 3,69. 3,69 yang ini. Nah, rata-rata IPK untuk lulusan kita 2020 sampai 2024 ada 198 lulusan gitu ya. Itu IPK-nya 3,55. Perlu saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, di lulusan di 2020 ini ada termasuk angkatan 2016 2016 ada, kemudian mungkin 2017 2015 juga ada. Karena itu kalau kita lihat sini 198 kok beda dengan ini? Iya beda. Karena jumlah mabanya ini adalah jumlah yang selesai. Yang selesai ya. Nah, tapi yang penting adalah rata-rata IPK lulusan kita 3,55. Nah, kalau misalnya distandarkan 3,25 dengan 3,55 dianggap sudah baik. Artinya kalau lulusan kita memiliki indeks prestasi dengan rata-rata 3,5, mestinya dari secara akademik kita bisa berharap mereka bisa berkompetisi di dunia kerja dengan baik. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa salah satu indikator alumni satu perguruan tinggi itu diterima di dunia kerja, baik yang sedang bekerja maupun untuk persiapan bekerja, itu adalah kemampuan dia terhadap bidang ilmunya. Tentu berkaitan dengan bidang ilmu program studinya. Nah, bidang ilmu itu tentu dilihat dari salah satunya adalah indeks prestasi kumulatifnya. Dengan demikian, saya kira kita berharap bahwa alumni program studi pendidikan matematika sebagai contoh dalam laporan ini itu bisa berkompetisi dalam dunia kerja. Nah, ini juga dianalisis secara statistik. Kalau kita lihat ini ya, grafiknya itu naik. Lalu apakah naiknya itu signifikan secara statistik inferensial begitu? Nah, kalau kita lihat ini ada analisisnya ini, jadi saya sudah kaitkan dengan analisis inferensial yang saya perlihatkan ini. Jadi angka-angka ini sebetulnya adalah analisis inferensial dan saya tutup saja karena kalau itu dihapus nanti itu hilang. Saya hapus ini. Nah, itu ada yang hilang. Jadi tidak boleh dihapus. Oleh karena itu saya hide saja ini apa yang terbaca di dalam ini itu sudah dianalisis menggunakan pendekatan statistik, deskriptif, dan inferensial. Bapak Ibu sekalian, kita pindah ke variabel ketiga, tingkat ketepatan studi. Nah, ini salah satu ada di dalam akreditasi otomasi. Tingkat ketepatan studi itu di otomasi itu minimal 35%, tapi di SPMI Unidayan minimal 50%. Nah, kalau kita lihat data yang masuk mahasiswa yang masuk tahun 2017 itu ada 83, ternyata yang selesai 4 tahun kemudian hanya 27 orang atau 32,53%. Selewat yang lain, kalau kita lihat yang terakhir ya, angkatan 2000 yang masuk tahun 2020 yang baru saja menyelesaikan studinya di tahun 2024, itu ada 49 mahasiswa barunya yang menyelesaikan cuma 29, masih ada 20 orang yang belum. Sehingga persentasenya 59,18. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya ini adalah 48,65. Kalau untuk kebutuhan otomasi, jika semua program studi lingkup Unidayan ini seperti ini,
sudah bisa memenuhi karena di sana minimal 35%. Tapi kan persoalannya mungkin ada program studi yang tidak sampai 35%, bahkan mungkin hanya 20%. Bahkan mungkin juga ada 0%. Nah, kalau ada 0%, maka harus ditutupi prodi lain. Untung saja kalau prodi yang menutupinya itu lebih besar jumlah mahasiswanya dibanding dengan yang ditutupi. Kalau sebaliknya, maka berapapun mungkin tidak bisa menutupi kekurangannya dari 35%. Ini kira-kira kalau dibuat grafik batangnya. Nah, simpulannya juga bahwa ini sudah di bawah standar yang ditetapkan Unidayat karena 48,65. Dengan demikian perlu ada perbaikan-perbaikan tertentu di tahun berikutnya supaya semakin banyak yang menyelesaikan studi untuk S1 tepat waktu itu 4 tahun atau 8 semester. Yang berikutnya variabel persentase kelulusan 1,5 kali masa tempuh kurikulum. Masa tempuh kurikulum kita ideal ini tadi itu yang tepat studi 4 tahun. Oleh karena itu 1,5 kali masa tempuh kurikulum ini adalah 1,5 kali 4 atau 6 tahun. Jadi mereka yang selesai 6 tahun sampai 7 tahun yang dimaksudkan kan tidak ada lagi. Kalau lebih dari 7 tahun kan sudah drop out. Nah, oleh karena itu yang dihitung di sini adalah pada bulan ke-61. Kenapa bulan ke-61? Karena sudah lewati tahun kelima. Tahun kelima kan berarti 12 kali 5, 60 bulan. Jadi yang selesai di bulan ke-61 hingga bulan ke-84 sudah dihitung mereka yang menyelesaikan studi pada 1,5 kali masa tempuh kurikulum. Data yang dianalisis adalah mereka yang masuk tahun 2017 dan 2018. Karena ini kan laporan tahun 2020, tahun akademik 23-24. Oleh karena itu yang dihitung di sini adalah yang baru saja dinyatakan angkatan yang di DO kira-kira begitu 2017 kan, berarti kalau tidak selesai kan sudah di DO. Kenapa? Karena dia sudah menempuh 7 tahun perkuliahan yang ini. Sementara ini sudah menempuh 6 tahun, makanya hanya 2017-2018 tidak diambil dengan 2019. Karena 2019 itu belum bisa dihitung 1,5 kali masa tempuh kurikulum karena mereka baru pas pada tahun ke-5. Nah, data menunjukkan kalau ini benar ya gitu ya, datanya sudah valid, ini 0%. Artinya tidak ada mahasiswa di program studi pendidikan matematika yang menyelesaikan studi pada tahun ke-6. Semuanya di bawah tahun di bawah tahun ke-6. Jadi mungkin maksimal ini tahun ke-5 untuk angkatan 2017-2018. Tapi kan tadi kalau kita lihat ini ada kaitannya dengan lulusan itu ada angkatan 2016. Mungkin saja 2016 itu 7 tahun. Sehingga bisa dalam perhitungan masa studi mahasiswa bisa saja menjadi lebih besar karena ada angkatan 2016. Tapi khusus 2017-2018 berdasarkan data dari program studi pendidikan matematika, data-data yang ada di sini, ya ini sampai puluhan ribu data ini yang dibaca, itu ternyata tidak ada yang menyelesaikan. Ini bagus karena yang baik itu harus kurang dari 20% yang selesai di tahun ke-6 dan di tahun ke-7. Mengapa prosentasenya seperti itu? Tentu asumsinya adalah kalau yang selesai di 2 tahun terakhir itu lebih kecil, berarti sudah banyak yang menyelesaikan studi di tahun pertama sampai dengan di tahun keempat sampai dengan tahun ke-5. Jadi tahun keempat dan tahun ke-5 itu dianggap masih ideal dalam penyelesaian studi. Tapi tahun ke-6, tahun ke-7 dianggap sudah ada kesalahan proses pembelajaran yang terjadi. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah persentase kelulusan 2 kali masa tempuh lulusan. Ini dulu diberi nama keberhasilan studi ya, mungkin namanya. Maksudnya adalah berapa persen yang dapat menyelesaikan studi hingga 2 kali masa tempuh kurikulum. Dalam hal ini pada tahun sampai dengan tahun ke-7. Nah, yang dianalisis ini khusus angkatan 2017. Karena 2017 itu sudah menyelesaikan seluruh masa tempuh kurikulum yang seharusnya yaitu 14 semester atau 7 semester. Nah, data menunjukkan itu ada 73,49%, ya, 73,49% yang menyelesaikan studinya sampai dengan
semester ke-14 untuk angkatan 2017. Berarti masih ada sekitar 28% ya, 27, sekian persen yang tidak bisa menyelesaikan studi. Ini potensi Bapak Ibu sekalian dalam kaitannya dengan Udayan. Ini salah satu, ini ya, perlu diingat, ini adalah salah satu indikator pada akreditasi otomasi Unidayan. Untung saja di sana pemerintah memasang 65%. Kalau dipasang 85%, maka ini tidak memenuhi secara keseluruhan. Tapi kan misalnya 65, maka berarti kita memenuhi. Untuk pendidikan matematika, bagaimana dengan prodi yang lain? Kalau prodi yang lain ada lagi juga di bawahnya ini, maka harus ditutupi oleh prodi-prodi yang mungkin keberhasilan studinya lebih tinggi. Karena itulah kalau semua program studi punya data tentang ini, kita bisa hitung untuk Udayan apakah penuhi 65% atau tidak. Itu ya, jadi ini indikator automasi. Sudah 2 ya indikator automasi. Sudah 3. Tadi ketepatan studi yang pertama itu adalah jumlah mahasiswa yang tidak boleh mengalami penurunan. Nah, berikutnya yang juga penting untuk automasi itu adalah jumlah lulusan. Nah, jumlah lulusan itu juga tidak boleh lebih dari 20% penurunannya dalam 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat pendidikan matematika ini ya, yang lulus tahun 2020 itu ada 26. 2021 69 naik begitu kan, naik. Tapi kemudian turun lagi ke 53 nih, ke sini 53. Turun lagi ke 16, turun dia naik lagi ke 34. Nah, kalau kita analisa ini grafiknya gitu ya, fluktuatif. Betul kalau fluktuatif, nanti kesimpulan statistiknya kita lihat. Dari sisi penurunan misalnya. Penurunannya itu sebesar minus. Ini ada minus di sini, tidak terlalu kelihatan. Kalau saya lebar bisa kelihatan. Itu minus 46,22%. Artinya masih kurang dari 20%. Jadi ini masih dianggap bagus penurunannya. Lalu yang berikutnya kesimpulan statistiknya apa? Selain hal itu juga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah lulusan, namun tidak signifikan. Artinya tidak ada apa tuh? Kalau signifikan itu artinya kita yakin bahwa tahun berikutnya menurun lagi. Justru kalau kita lihat ini ada perubahan dari 23 ke 24 yang naik, maka seharusnya jumlah lulusan di tahun 2025 itu nanti seharusnya naik lagi, lebih banyak lagi. Apalagi tadi masih 2024 ini kan ada yang tidak tepat studi. Nah, itu kalau semua bisa selesai, ada 20 orang, ditambah dengan mungkin yang tepat studi angkatan 2021, tepat studi semua, maka ini bisa meningkat. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, waktu penyelesaian tugas akhir atau skripsi atau tesis untuk S2. Nah, di dalam SPMI Unidayan itu sebaiknya penyelesaian tugas akhir itu jangan lebih dari 6 bulan sejak terhitung SK pembimbingan dikeluarkan. Mengapa demikian? Ada hubungannya dengan ketepatan studi, ada hubungannya dengan masa studi dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mahasiswa itu menyelesaikan, contoh ini saja tahun 2024, yang lulus tahun 2024 ya, ada 34 lulusan, ternyata ada 11,94 bulan dia menyelesaikan studi. Mudah-mudahan data ini ada kesalahan dalam penginputan, begitu. Tapi seharusnya tidak boleh ya, salah penginputan. Karena kalau ini benar, luar biasa ini, 1 tahun bisa. Jadi dikeluarkan SK-nya Januari 2023, atau Maret 2022, dia selesainya 1 tahun kemudian di 2023, Maret 2023. Tidak boleh, terlalu lama berproses. Padahal skripsi itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Nah, ini juga kalau kita lihat rata-ratanya 8,09. Itu di atas yang ditargetkan yang 6 bulan tadi. Karena itu ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian variabel berikutnya adalah rata-rata masa studi lulusan. Rata-rata masa studi lulusan memang tidak ada di dalam automasi, tapi ada dalam rubrik BAN PT. Ini tidak boleh, kalau standar Unidayan tidak boleh lebih dari 4,5 tahun. Dan memang itu yang ideal, 4 tahun sampai 5 tahun untuk S1. Untuk kalau S2 adalah 1,5 sampai 2,5 tahun yang ideal. Kalau melewati itu, maka
ya ada proses yang tidak bagus di sistem pendidikan kita di Unidaya, di program studi terutama, karena rata-rata masa studinya misalnya melampaui 4,5 tahun atau 9 semester. Nah, kalau kita lihat matematika ini, mereka yang masuk di tahun 2017 ada 61 lulusan. Kemudian dan 2020 ada yang masuk di 2020 ada 13 lulusannya. Dan kalau kita lihat rata-rata masa studinya begitu ya, itu 8,73. Ini masih kurang dari 9 semester. Ini bagus berarti kan. Begitu juga kalau ini kan tahun masuk. Nah, kalau kita lihat dari sisi tahun lulusnya, mereka yang lulus tahun 2020 itu ternyata menempuh 9,35 semester. Kita tahu yang lulus di tahun 2020 itu 2017 untuk pertama kalinya lulus, angkatan 2017. Tapi ada juga angkatan 2016. Ada juga angkatan 2015, 2014. Nah, mungkin itu yang berkontribusi membuat rata-rata masa studi ini menjadi begitu tinggi. Seharusnya ini harus rendah di bawah 9. Nah, kalau kita lihat dia mengalami penurunan. Ini juga bagus memang kalau persoalan masa studi menurun yang kita harapkan. Artinya dari waktu ke waktu masa studi lulusan kita itu semakin menurun. Kalau kita lihat ini dari 9,35 menjadi 8,18. Ini menurun, dan kalau kita baca apa namanya? Iya, ini terjadi penurunan masa studi lulusan secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Artinya kita berharap 2025 yang lulus di tahun 2025 itu masa studinya mudah-mudahan pas-pas 8 tahun. Kalau perlu ada 3 tahun setengah. Iya. Tapi mungkin memang tidak, karena masih ada angkatan 2020 tadi yang belum selesai. Itu otomatis berarti dia selesai lebih dari 8 semester, bahkan mungkin bisa sampai 10 semester. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tingkat pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Nah, kita diskusi sedikit tentang ini. Capaian pembelajaran lulusan itu adalah apa yang menjadi indikator dari mahasiswa kita sebagai gambaran tentang penguasaan terhadap apa yang pernah dipelajari. Karena memang dalam kurikulum itu ada capaian pembelajaran lulusan dari setiap program studi. Misalnya untuk matematika ada 7 CPL. Nah, inilah yang mau dianalisis, apakah pemenuhan CPL itu sesuai dengan yang ideal. Berapa yang ideal? Kalau kita menggunakan logika atau fakta-fakta empiris misalnya selama ini yang dipraktekkan, tingkat penguasaan itu mungkin yang paling rendah adalah 75% dari seluruh hal yang bisa dikuasai oleh mahasiswa, yang bisa dipahami oleh mahasiswa. Nah, artinya kalau tingkat pemenuhan CPL itu di atas 75%, maka itu sudah baik. Bagaimana menghitungnya? Ini saya perlihatkan contoh saja. Untuk tahun akademik 2023-2024, ini saya sudah siapkan di sini. Nah, ini ada nilai dari mahasiswa yang menawar di 23-24. Mulai 23-24 berarti 2017 yang mungkin masih ada juga. Angkatan 2017 sampai dengan angkatan 2023. Nah, nyata nilai agamanya itu 3,72 kalau dikonversi ke angka, berarti hampir semua begitu ya. Kira begitu maksudnya. Ya. Nah, ini ada satu ini akhlak dan budaya Buton 3,01, itu berarti juga hampir semua mahasiswa nilainya di sekitar B saja. Nah, dikaitkan dengan prosentase dari setiap capaian pembelajaran lulusannya. Karena setiap dalam kurikulum 2024 yang mulai kita gunakan semester ganjil lalu, itu setiap CPL ada presentasi capaian. Ya. Setiap CPL ada presentasi capaiannya, baik dilihat dari sub CPNK-nya maupun dari sisi CPL itu sendiri.
Ini kecuali saya bukakan lagi RPS. Tapi saya kira begini proses penghitungannya. Nah, berdasarkan data ini, kalau kita lihat, inilah yang tadi yang dipindahkan ke aplikasi tadi itu, ke laporan 85,61 dan seterusnya. Nih, yang ini 85,61, 86,91, 90,373. Kalau yang ini tadi itu bacaannya bukan di departemen tapi yang di ujung sini. Nah, ya. Dia membaca yang ini 89,32. Saya kembali ke laporan. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu sekalian? CPL 1 dari program studi pendidikan matematika yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep pedagogik didaktik matematika untuk melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran matematika di pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada sikap religius dan kecakapan hidup pada abad 21 sebagai apa itu namanya ini PL1 sebagai gambaran dari profil lulusan 1, karena profil lulusan 1 pendidikan matematika itu adalah menjadi pendidik. Nah, tentu dia harus menguasai konsep pedagogik, tentu juga harus memiliki sikap religius yang baik. Ternyata capaiannya adalah 89,32. Ini bukan dari mata kuliah agama saja, karena ini bisa gabungan dari beberapa mata kuliah. Karena kalau kita lihat ini ya, CPL 1 itu bukan cuma agama saja. Ini salah satunya agama, pendidikan sosial budaya, kemudian media pembelajaran matematika, ekonometri, perkembangan peserta didik, dan kalau kita lihat list semuanya. Itulah tadi yang membentuk 80 berapa tadi? 89,32. Bagus nah, ini karena lebih dari 75 maka dianggap bagus gitu kira-kira. Inilah kira-kira gambaran dari analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Saya sembunyikan dulu yang ini nanti terhapus. Ya. Nah, kalau kita lihat dari 2022 untuk lulusan ya, tadi kan ini mahasiswa aktif 2324, tahun akademik 2324. Ini khusus untuk lulusan 3 tahun terakhir. Mengapa lulusan 3 tahun terakhir perlu juga dideskripsikan tentang pemenuhan CPL-nya? Karena mereka ini sudah kita lepas di dunia kerja. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa alumni kita mestinya bisa berkompetisi dalam dunia kerja. Apa ukuran modal apa namanya? Modal kompetisinya? Salah satunya adalah kemampuan akademiknya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kemampuan akademik bisa juga menjadi salah satu penyebab mahasiswa bisa diterima atau tidak. Nah, kalau kita lihat ini dari 2022 rata-rata 85 berapa ini? Kalau kita lihat rata-ratanya 83,46, kemudian yang lulus tahun 2021 87,54, kemudian yang lulus di tahun 2020 berapa? 2024 menjadi 92,26, maka tren kalau kita ini trennya meningkat. Dan secara statistik peningkatan ini kalau dilihat kesimpulannya di sini tuh meningkat secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Artinya kalau proses pembelajaran itu senantiasa dievaluasi dengan baik oleh Kaprodi beserta seluruh komponennya, termasuk juga dosen, maka mestinya capaian pembelajaran lulusan kita akan semakin baik. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Variabel terakhir, saya kira ini adalah potensi gagal studi. Kenapa potensi gagal studi ini perlu juga kita petakan? Potensi gagal studi sebetulnya adalah kebalikan dari keberhasilan studi. Ya, masa tempuh 2 tahun tadi, 2 kali masa tempuh kurikulum atau keberhasilan studi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui PAN PT itu minimal 65%. Nah, kalau minimal 65%, maka kita juga harus memasang target yang berpotensi gagal studi tidak boleh lebih dari 35%. So, kalau lebih dari 35%, maka program studi itu menjadi tidak sehat. Nah, bagaimana menganalisis potensi gagal studi ini? Saya contohkan saja langsung berdasarkan data yang ada ya. Kita ambil coba angkatan 2020. Ada 6 yang berpotensi gagal studi. Mereka ini kan masih punya masa studi berapa? 6 semester, masih ada 6 semester. Nah, mari kita lihat ini direkap capaian program studi. Kita ambil tahun 2020. Jadi aplikasi ini insya Allah sudah tidak juga lengkap semuanya, tapi bisa memberikan kita informasi. Saya bilang angkatan 2020, lalu saya potensi gagal studi di sini.
Ini dia potensi yang gagal studi yang 6 orang itu tadi. Ada atas nama Sarmila, kemudian ini kita lihat saja. Nah, apa yang menyebabkan dia berpotensi gagal studi? Teman-temannya sudah selesai, ini kan angkatan 2020, teman-temannya sudah ada yang selesai. Tapi mereka ini kalau datanya benar sudah ada semua di dalam, ada mungkin tidak ada yang lupa di input, maka memang ini sudah berpotensi gagal studi karena dia harus menempuh 6 semester lagi. Sementara yang dia penuhi 21. 6 semester itu kalau 2020 120 ya begitu ya. Nah, ini kalau 6 semester tersisa untuk angkatan 2020 tadi ini ya, ini angkatan 2020 ini tampaknya 220 221, maka 6 semester ini memang dia harus kuliah minimal 20 SKS supaya mereka ini tidak gagal studi. Itu pun kalau 20 SKS dia selesai pada tahun ke-7. Tapi paling tidak ini tidak menjadi gagal studi. Jadi ketika yang potensi gagal studi itu kita bisa petakan, maka ada upaya yang kita bisa lakukan. Ini angkatan 2020 masih bisa. Bagaimana kalau angkatan 2019? Ini ada 7 orang yang masa studinya tinggal 4 semester. Kita lihat di sini. Saya pilih dulu 2019. Ya, 2019 ada 7 orang. Kita lihat, ini ada 7 orang. Nah, ini dia mau menempuh 4 semester dengan jumlah SKS, kalau juga benar datanya ini ya. Kalau benar datanya ini, yang paling tinggi SKS-nya cuma 32. Sementara waktu studinya tinggal 4 kali 24 saja, itu tidak bisa sampai 144 SKS. Maka ini sudah berpotensi gagal studi. Nah, ini kalau kita deteksi di awal waktu, tentu sangat bermanfaat untuk kita bisa mengambil solusi. Bagaimana bisa mereka menyelesaikan studi. Apalagi misalnya kalau ini yang kita lihat, kita ambil 2018, yang masa studinya tinggal satu tahun. Ini ada 20. Ini tidak mungkin lagi menyelesaikan studinya. Kalau seperti ini gambaran jumlah SKS yang lulus. Tidak mungkin lagi, karena yang paling tinggi ini 93. 93 tambah 2, 48. 8. Oh, ini masih bisa atau tidak? Ini tidak bisa lagi sebenarnya. Nah, apalagi yang ada yang 21 ini, yang mungkin hanya semester 1 sudah hilang. Ini perlu semua dipetakan sekalian. Oleh karena itu, laporan ini itu mendeskripsikan beberapa hal yang bisa menjadi alat antisipasi bagi kita di program studi untuk memastikan mereka yang masuk di tahun 2017 bisa selesai sampai dengan 2020 dengan jumlah lebih dari 85%. Atau mereka yang masuk di 2017 menyelesaikan studinya di 2020, 4 tahun berarti dengan jumlah minimal 50%. Kalau indikator-indikator itu bisa kita penuhi, maka untuk semua program studi, maka saya yakin Unidayan pasti bisa lolos di jalur akreditasi otomasi. Otomasi itu saya ulangi bukan otomatis, tapi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ada 10 yang harus kita penuhi. Karena itu mohon teman-teman membuat laporan ya, dan dikumpul tanggal 15 April 2025 untuk kita diskusikan di tingkat pimpinan jika memungkinkan ada solusi yang bisa kita ambil untuk hal-hal yang belum kita penuhi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.